Hopi. Jadi ya dia masih ya oh ternyata si Hopi ini culun katanya gitu. Dianggap culun sama dia. Nah, masih ingat kan waktu itu saya ngobrol bersama Hopi dan ini kakaknya Hopi. Bukan kakak kandung sih, tapi kakak di dalam rumah namanya Whisper. Sama-sama anjing jenis Golden Retriever. Kita cari tahu kenapa sih kita pengen tahu pandangan dia, perasaan dia berada di dalam rumah dan di keluarga itu. Tetapi yang paling unik ini yang menjadi pertanyaan dari keluarga ini adalah kenapa ya dia kok suka hancurin keset di dalam rumah itu? Kita cari tahu tentang Whisper. Oke? Yang mau ditanyain perasaan dia dan pandangan Whisper terhadap situasi rumah. Yang kedua, kenapa kadang suka hancurin keset? Iya, saya udah gede. Kayak emosi gitu. Whisper boleh tidak nanti kalian berdua ya maksudnya ya? Sekalian di steril berdua ya. Oke. Mana Whisper. Oh, langsung reaktif dia. Oh. Ya. Duduk. Oke, duduk ya. Duduk. Duduk. Ya. Duduk mau di mana? Tapi duduk yang bagus. Kalau mau duduk keluar dulu gitu. Duduk bagus. Oke. Wow. Juga. Itu ya follower ya. Iya follower. Iya. Ikutin ya. Itu aja duduk. Oke, saya ngobrol dulu ya sama Mister ya. Perasaan dia tuh gimana sih terhadap si Hopi ya? Awalnya sih ini waktu pas datang si Hopi dia berarti udah 1 tahun kan ya? Belum 6 bulan. Adanya 6 bulan. Ya dia Januari, masuk Juli. Tapi dia pas datang ke rumah. Oh pas datang ke rumah ini Oktober. Sekitar Oktober Hobi umur 2 bulan sekian gitu. Iya. Berarti si Whisper dari Januari ke Oktober 9 tahun. 9 bulan. Ini beli atau adopsi? Beli ya. Iya. Waktu awal itu si Whisper ini agak jealous. Gitu. Kenapa sih ini kok ada? Kirain hanya main. Kirain hanya mampir gitu. Ternyata kok jadi nginep gitu. Untungnya si Whisper ini di rumah itu lebih alfa sih dibanding si Hopi. Jadi ya dia masih ya ternyata si Hopi ini culun katanya gitu. Dianggap culun sama dia. Itu. Diajar terus sama dia. Masih kecil dikawin mau ini kan? Iya. Tujuannya itu sampai 9 bulan ya? Iya. Hampir 9 bulan. Ibu saya bilang, kasihan loh Bobi itu dia melek gitu nggak bisa berhenti dikejut. Gitu. Dan lama-lama sih bisa adaptasi ya di antara mereka berdua gitu. Jadi ada klik gitu ya. Berarti aku nih kesayangan semuanya gitu. Bagi si Whisper, oke lah. Akhirnya bisa terima si Hopi ini.
Terus juga dia di rumah ini juga sama ya seperti Hopi, enjoy juga. Karena ternyata yang tadinya dia jealous, dia merasa bahwa dikasih perhatiannya sama antara si Hopi sama si Whisper ini. Bahkan si Whisper merasa aku lebih diprioritaskan gitu. Ya itu masalah perasaan ya, si Whisper lebih ke oh ternyata aku lebih disayang daripada si Hopi gitu. Gitu. Akhirnya dia bisa terima di situ, adaptasi yang apa ya, nggak butuh waktu lama sih waktu pas sosialisasi dia sama si Hopi. Itu yang pertama. Kemudian juga Whisper ini cerdas ya, dikasih tahu sedikit tuh dia udah ngerti, paham gitu. Memang kadang waktu itu agak ada sedikit nakal-nakalnya karena ini anak agak ngeyelan gitu, kalau dikasih tahu gitu. Itu. Kemudian waktu pas saya tanya ini soal ini keset kenapa dihancurin? Ini sudah bolak-balik ya dihancurin. Tiap ada keset itu dihancurin. Baru, tapi dia kayak yang cengkel banget gitu loh. Iya. Karena kadang dibiarin tenang. Tapi pas sampai saya diperingatkan tuh dia tambah yang ini ngapain sih bocah ini? Kalau lagi terus dibawa lari kan. Jadi gini, ini tipe anjing ini berbeda dengan si Hopi. Hopi tadi kan guard dog ya. Ini si Whisper ini lebih ke explore dog. Explore dog. Jadi dia kalau udah kelamaan gitu ya di rumah aja, kelamaan gitu bosenan. Dia gampang bosen gitu. Mainan juga dikasih ya udah awalnya dia exciting banget, seneng gitu, lama-lama bosen ganti lagi. Nah itu. Jadi kalau si kena soal keset itu ya dia lagi bosen-bosennya aja sih. Itu. Kenapa kok kayak gitu? Ya dia sih saya bilang waktu itu pernah di PHP gitulah, dijanjiin apa terus nggak dilakonin. Janjiin pergi pernah ya. Yang Iran itu gini loh, dia itu kalau misalnya kita ngajak pergi kita nggak ngomong ke mereka. Iya. Cuma Saya baru bisik-bisik. nyiapin mobil kayak gitu dia udah tahu. Dia kayak nggak tahu ya anjing itu dia punya bisa membaca pikiran. Jadi misalnya mau Kayak ini tadi mau pergi gitu aja, tuh dong. Ini kan di rumah lari-lari, datang gitu kan, udah tahu. Terus, Iya. nanti. Terus kadang-kadang kita ajak keluar, gitu kan. Nah, saya baru apa, gitu kan biasanya makan dulu dia, terus makan apa gitu. Terus dia lari yang di atas, Terus saya di bawah itu saya nyiapin, biasanya mobil, soalnya saya bungkus dulu gitu kan. Nah, itu dia udah langsung lari, belum tahu aja. Padahal nggak lihat kamu, saya baru nyiapin mobil, tapi bisa aja saya pergi sendiri ya. Emang kita kan biasa pergi gitu loh. Cuma kalau misalnya kita ada wacana mau ngajak tanpa mereka kasih tahu, misalnya bisik-bisik aja berdua karena kan ya itu takut batal gitu kan. Dia tahu. Iya, itu biasanya terjadi karena kita sama pikiran dia sama hati dia itu udah klik sama kita. Kenapa bisa begitu? Karena kita selama ini membina relasi dengan dia sehingga udah ada keterikatan batin gitu. Jadi apa yang kita pikirin itu dia bisa ngerasa. Waktu itu pelampiasan pertama adalah keset dan ternyata sekarang jadi keinget terus setiap ada keset dia itu. Terus juga yang menarik dari si Whisper ini, dia kalau berbuat salah dia langsung ngaku salah, gitu. Itu kemudian juga karena dia udah adaptasi sama si Hopi, ini solidaritasnya besar banget nih si Whisper. Dia bisa belain si Whisper kalau Whisper di apa-apain di jalan dia akan belain gitu. Hopi iya. Itu sih. Pernah saya bawa Duming ke resort, terus si Hopi takut kan, jadi dia naik duluan, terus habis itu si Hopi digendong sama mas-masnya, cuma kan kesannya kayak dikeroyok gitu, marah matanya tuh, sampai dia bener-bener yang marah yang kelihatan matanya pakai merah yang aku diapain. Iya, rasa solidaritasnya gede banget ya. Dia sayang banget sama si Hopi, gitu. Ya. Kemudian soal steril, nah yang steril ini Whisper belum siap. Oh, oke. Dia masih pengen kawin dulu katanya.
Nah, baru aja saya ngobrol dengan Whisper dan ternyata Whisper ngasih tahu semuanya. Kenapa sih dia merusak keset? Hampir setiap ada keset baru selalu dia rusak. Dan dia ternyata ya begitu, dia merasa bahwa kalau udah dijanjiin sesuatu, ya betul-betul dijanjiin sama mami papinya. Nah, sekali dia janji itu dilupakan, nah dia mulai deh tuh cari perhatian. Kenapa sih? Nah, itulah yang dia lakukan adalah ngerusak keset. Ini bikin ngeselin sih. Tapi ya udah, sekarang kita udah tahu bagaimana Whisper ngobrol langsung, curhat langsung tentang kejadian itu. Oke, inilah begitu uniknya. Jangan lupa like, subscribe YouTube ini ya. Oke, bye-bye.